kita akan melakukan operasi tur prostat pasien seorang laki-laki usia 61 tahun dengan retensi urin berulang. Dan dari gambaran USG, kalau kita lihat di sini ya, prostatnya cukup besar. Akan kita lakukan tur prostat karena pasien sudah dicoba konservatif pakai obat retensi berulang ya. Itu ya, semoga operasi lancar. Jadi ini ada sheet ya, kita akan masukkan dulu ya, baru ini masuk ke orifice uretra eksterna ya. Ini alatnya, alat turnya. Ya, ini kalau kita lihat ini veromontanum ya, ini uretra posterior. Nah, ini prostat yang besar nih Pak, lihat ya, nutup nih, ketutup ya. Jadi ini kita lihat, ini veromontanum, ini tempat keluar sperma, ini batas pengerokan kita ya. Dan ini lobus mediusnya juga membesar nih. Ini trabekulasi yang berat di white balan lagi ya. Dan ini ada sedikit sakulasi di vertikal nih. Ini di vertikal lubang-lubang. Ini artinya nih ada hernia kandung kemih itu Pak ya. Ya baik, sekarang kita mulai untuk ngerok. Ini mau ureternya ketutup sama prostat yang besar, nanti kelihatan biasanya belakangan ya. Ini kita kerok. Nah, ini pengerokan pertama ya, lobus mediusnya dulu. Nah, ini begini dikerok. Ini prostatnya. Nah, kita lihat selalu waktu jam 21.21 ya, karena biasanya kita 1 jam lah ya, sampai 1,5 jam boleh. Karena yang ditakutkan adalah kalau kelamaan tuh jadi hiponatremi atau namanya Tur syndrome ya. Nah, ini kita kerok sedikit demi sedikit, kita kurangin. Kalau habis dikerok ini, salah satu komplikasinya itu retrograd ejakulasi. Jadi Bapak berhubungan nanti spermanya tidak keluar, bukan nggak keluar sebenarnya, tapi dia keluar tapi masuk ke dalam kandung kemih. Karena yang di dalamnya ini sphincter internanya udah dikerok. Ya, ada 10-20%. Resiko juga mohon maaf disfungsi ereksi ya. Ini pendarahannya kita bakar. Oh, lihat kan? Nggak ada lagi pendarahan. Prostat tuh sebabnya karena pengaruh faktor hormon, yaitu hormon androgen atau testosteron, dan biasanya berhubungan dengan usia. Semakin lanjut usia seorang laki-laki, yaitu ya pasti dia prostatnya akan makin besar, sehingga kalau membesar ke dalam ya bisa menyumbat, ngerti ya. Jadi nggak ada hubungannya sama berhubungan apa enggak ya. Nah, ini saya lobus, saya tengahnya dulu, macam-macam cara tekniknya. Kalau saya pakai yang di tengahnya dulu, baru nanti sampingnya, baru terakhir atas juga boleh. Ini dikerok supaya terbuka tempat kencingnya, supaya kencingnya lebih lancar ya. Tapi ini bukan berarti dia dikerok semua. Kalau dikerok semua habis, nanti Bapak ngompol ya. Ya bisa tumbuh lagi ya, bisa selama hormonnya masih ada ya. Nah, berhenti kan berdarahnya. Batasnya veromontanum. Kenapa batasnya di situ? Karena di belakang itu ada sphincter, namanya sphincter eksterna. Nah, itu kalau itu kelewat bisa mengakibatkan Bapak nanti habis dioperasi bisa ngompol ya. Tapi biasanya nanti sementara bisa dilakukan fisioterapi ya. Ya, dalam 1 tahun itu ada 10% pasien yang setelah dikerok kambuh. Tapi kadang-kadang tidak bisa kencingnya bukan karena prostatnya kambuh, tapi karena sebab lain, yaitu struktur, yaitu infeksi yang mengakibatkan penyempitan dari
uretra. Nih kita sedot, namanya di helix. Lihat nih ya, prosesnya banyak yang kita udah kerok nih. Ya, jadi selesai udah nih operasinya ya. Tadi kita kerok ya, itu tadi ada keroknya itu dilihat ya. Ya mudah-mudahan pasien baik bisa buang air kecil seperti normal lagi.